Di antara hamparan sawah dan perbukitan yang tenang, terselip sebuah lorong yang jarang dilewati. Lorong anggrek, begitu warga desa menyebutnya. Di ujung lorong itu berdiri sebuah rumah. Bukan rumah biasa. Rumah itu dikenal sebagai rumah terlarang. Tempat di mana matahari seolah enggan menyinari. Dan angin malam membawa bisikan-bisikan yang tak pernah bisa dijelaskan. Dua orang sahabat, Risa dan Arya, sedang mengobrol di sebuah warung kopi sederhana. Risa terlihat antusias. Arya tampak sedikit khawatir. Risa, kamu tahu kan cerita tentang rumah terlarang di ujung lorong anggrek itu? Aku penasaran sekali. Arya, sudah kubilang Riz, jangan macam-macam. Cerita itu sudah ada sejak kita kecil. Tidak ada yang berani mendekat. Risa, justru itu, kenapa tidak ada yang berani? Pasti ada sesuatu di sana. Kita kan suka tantangan, tantangan yang aman-aman saja. Risa, ini beda. Konon, dulu ada keluarga yang tinggal di sana. Mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua barang-barang mereka masih utuh di dalam rumah. Itulah misterinya, kata Risa. Kita bisa jadi yang pertama mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Risa dan Arya berjalan perlahan menyusuri lorong anggrek. Saat sore mulai menjelang, suasana semakin gelap dan sunyi. Suara langkah kaki mereka dan desiran angin menjadi fokus audio. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan akal sehat, Risa berhasil meyakinkan Arya untuk setidaknya melihat rumah itu dari dekat. Sore itu, mereka menyusuri lorong anggrek. Semakin jauh mereka masuk, semakin pekat suasana mencekam menyelimuti mereka. Pepohonan di kanan kiri lorong tampak seperti tenggen-tenggen keriput yang siap meraih. Arya, aku tidak suka ini, Riz. Auranya tidak enak. Risa, tenanglah. Kita hanya melihat dari luar kok. Mereka berdua berhenti di depan pagar rumah yang reyot dan berkarat. Rumah itu tampak gelap dan suram. Tiba-tiba, terlihat gerakan samar di balik salah satu jendela lantai atas. Arya, lihat, ada sesuatu di jendela itu. Risa, mata Risa memicing seperti bayangan. Jantung mereka berdebar kencang. Bayangan itu hanya terlihat sekilas, namun cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menerbangkan daun-daun kering dan menimbulkan suara gemerisik yang aneh. Suara-suara misterius. Tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan dari dalam rumah, seperti kursi yang diseret. Arya, suara apa itu? Risa, aku tidak tahu. Keheningan kembali menyelimuti, namun ketegangan semakin terasa. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara langkah kaki yang pelan. Seolah ada seseorang yang berjalan di lantai atas. Padahal, mereka yakin rumah itu kosong. Ekspresi ketakutan di wajah Risa dan Arya semakin terlihat jelas. Arya menarik lengan Risa, bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan lirih dari arah dalam rumah. Terlalu pelan untuk dipahami, namun terasa sangat dekat. Arya, kita harus pergi sekarang. Risa, terpaku apa kamu dengar itu? Bisikan itu terasa menusuk tulang, seolah memanggil nama mereka. Rasa takut yang tak tertahankan mencengkeram mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan rumah terlarang itu. Risa dan Arya berlari menjauhi lorong anggrek, lalu berhenti terenggengga di jalan desa yang lebih terang. Mereka saling pandang dengan wajah pucat. Risa, aku tidak akan pernah penasaran lagi dengan tempat itu. Arya, sebaiknya memang begitu. Sejak malam itu, Risa dan Arya tidak pernah lagi berani mendekati lorong anggrek. Mereka tahu ada misteri kelam yang tersembunyi di balik dinding rumah terlarang. Misteri yang mungkin lebih baik dibiarkan tidak terpecahkan. Karena terkadang rasa penasaran bisa membawa kita pada kengerian yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan rumah di ujung lorong itu akan terus berdiri dalam kesunyiannya, menyimpan rahasia yang entah kapan akan terungkap, atau mungkin
selamanya.